hai Umar, saya punya guru, jaga 4 waktu. Jaga 4 waktu itu jangan sampai ketinggalan. Karena kalau 4 waktu ini kita jaga, maka insya Allah kita seakan-akan dianggap 24 jam full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 waktu tersebut? Yang pertama adalah qoblal fajar. Itu tadi, sebelum masuknya waktu subuh. Bahkan ulama kita sangat menekankan bagaimana jangan sampai ketinggalan minimal sholat witir. Ya, sholat witir itu jangan ditinggalkan. Kalau bisa bangunlah 10 menit kayak sebelum azan subuh. Jangan pas udah selesai qomat baru dia. Kalau masih mending lah, sholat subuhnya masih dijaga. Tapi banyak kita sekarang masya Allah sholat subuhnya enggak pernah, sholat duhanya yang rajin. Ya, subuhnya enggak, duhanya yang rajin, tapi duhanya pakai kunut. Entah mazhab siapa Allah alam, entah Imam Nawawi pun enggak ada pendapatnya duha pakai kunut. Kalau witir pakai kunut masih ada di bulan Ramadan. Begitulah kita hadirin. Ya, bahkan naudzubillah min dzalik, kalau masih ada pun, kalau zaman sekarang ini memang terlalu banyak kita memaklumi lah sudah. Memang maklum aja lah udah. Kalau dulu orang tuh, ya orang-orang dulu kalau ada yang enggak bangun sebelum sholat subuh, enggak tahajud, itu dianggap sudah parah kali itu. Udah parah betul itu. Kayak mana ada orang kok hidup di dunia ini tapi enggak tahajud. Ada mengherankan. Nah, mundurlah zaman, akhirnya sekarang dimaklumi lagi. Ya udahlah, dapatlah 2 rakaat, 3 rakaat sebelum masuknya waktu subuh. Nah, masih mending lah. Ya. Mundur lagi zaman, maklum lagi, udahlah yang penting sholat subuh aja. Ya, berjamaah udah paten kali. Mundur lagi, ya udahlah yang penting sholat subuh mau di rumah sendiri pun ya udah oke lah. Ya, mundur lagi, udahlah yang penting sholat subuhnya masih tepat waktu. Mundur lagi, yang penting sholat subuh walaupun qadha. Ya, karena masih banyak orang yang enggak sholat subuh. Itulah memang nanti enggak tahu lagi kita maklumnya apa lagi, sudah memaklumi mungkin ya udahlah mending lah. Akhirnya apa? Hidup kita mending saja. Nanti mudah-mudahan Allahu a'lam nanti ketika masuk surga entah kakinya yang sebelah masih mending lah masuk surga atau sebelah kakinya itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ala kulli hal, sebelum salat subuh itu dijaga. Itu adalah waktu-waktu yang mulia. Kata di dalam athar katakan kadzabat man idda'a bi mahabbati wa idza janna al-lail nama anni alaysal muhib yuhibbu an yakhluwa bi habibih. Allah mengatakan dusta bagi orang yang merasa atau mengaku dirinya cinta kepada Allah, kalau malam tiba dia tidur saja. Ya, dia tidur daripada Allah Subhanahu wa taala. Alaysal muhib yuhibbu an yakhluwa bi habibih. Bukankah seseorang yang betul-betul mencintai itu suka berdua-duaan dengan kekasihnya? Waktu kita berdua-duaan itu adalah waktu ya di mana malam tahajud itu banyak orang tidur, kita berduaan asyik sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan ya tidaklah seorang wali daripada aulia Allah, daripada wali-wali Allah kecuali diangkat ya sebagai wali itu kecuali di malam hari. Jadi kalau kita merasa diri jadi wali, tengok dulu ya, ini kadang-kadang kan awak ini merasa jadi walinya luar biasa. Oh ini alhamdulillah cuaca cerah, masya Allah, kan karena saya datang itu. Nah, jadi cuacanya bagus ya, pas awak nggak datang pas lagi hujan, itulah tengok nggak berkah, saya nggak datang hujan, dikasih hujan sama Allah. Nah, ngerasa jadi wali terus. Jalan awak di depan ada orang tersandung, nah, itulah nggak sopan dia di depan saya dia jalan. Oh merasa segala sesuatu itu yang terjadi pada orang gara-gara dia ya, karena kehebatannya, ngerasa jadi wali. Tapi nggak apa-apa lah sudah. Kalau anda sudah merasa jadi wali atau kita merasa jadi wali, tengok dulu ya kita ini qiyamul lail apa enggak, tahajud apa enggak. Kalau enggak tahajud ngerasa jadi wali, mungkin masih jadi wali santri atau wali murid ya, wali sekolah ya, itu masih, atau mungkin wali band, Allahu a'lam ya. Tapi kalau wali Allah ada, karena tidak diangkat seorang wali itu kecuali di malam hari ya, di saat masa-masa qiyamul lail. Oleh hadza ini yang harus dijaga yang pertama. Yang kedua ini waktu setelah salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini mensifati ini insyaallah nih kita keluar dari sini sekarang nih, nanti insyaallah mungkin sampailah 6 menit lagi sampai waktu syuruk isyraq. Ini keluar kita udah jadi Pak Haji semua ini. Ya, Pak Haji. Hakikatnya sudah jadi Pak Haji. Ya. Apalagi orang Indonesia ini, masya Allah Ustaz. Ya, agak mohon maaf saya bahasanya agak kasar, agak kemaruk dengan gelar haji. Saya nggak pernah dengar nama Habib Umar tuh Haji Habib Umar tuh nggak pernah, atau Haji Ali Jum'ah tuh nggak pernah, atau Haji Said Muhammad Al Maliki tuh nggak pernah. Padahal tiap tahun haji.
Hajinya tiap tahun. Kalau jadi gelarnya orang ke Indonesia sekarang mungkin bukan haji, mereka haji. Awak sekali haji, masya Allah. Yang paling besar huruf H-nya, yang kecilnya setelahnya itu nggak apa-apa. Ya, saya dapat ini waktu ketika masya Allah dulu kita pernah pergi haji, itu selesai wukuf di Arafah, setelah itu lempar jamrah. Itu orang Indonesia bukan cari cukuran, nyari spidol dulu. Ya, bukan cari cukuran untuk tahallul, tapi nyari spidol dulu. Kenapa? Udah selesai Arafah, sudah selesai lempar jumrah, sah dia sudah haji, ganti. Itu bed-bednya tuh dikasih haji. La ilaha illallah. Pulang-pulang kalau nggak dipanggil Pak Haji, oh, aku udah habis 35 juta, ini bukan murah. Masa gelar haji pun nggak dipanggil? La ilaha illallah. Inilah kita ya. Tapi ini kita nih insya Allah keluar daripada masjid ini insya Allah, kalau bertahan kita, dan nanti insya Allah ada satu ritual lagi yang kita lakukan. Selesai itu maka kita semua ini keluar jadi Pak Haji semua. Apa kata Nabi SAW? Man shalla subha fil jamaah, man shalla al-ghadah fil jamaah, thumma yaq'ud yadhkurullah, thumma hatta tatul asyams, thumma yusalli raka'atain, falahu ka ajri hajjah taman hajjah wa umrah taman. Nabi SAW mengatakan, barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, udah kita buat tadi, alhamdulillah kan, sudah kan, insya Allah sholat subuh berjamaah tadi semua di sini. Yang kedua, duduk dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam pakai tasbihnya atau dia zikir membaca Al-Quran. Ini juga duduk ilmu ini membaca, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hilakul zikir adalah halakah ilmu, majelis ilmu. Ini adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kita lakukan adalah zikir kepada Allah. Wa afdalu zikir hadza. Ya, paling baiknya zikir adalah majelis ilmu. Lalu nunggu dia sampai masuknya waktu isyraq, terbitnya matahari. Lalu apa ritual ketiga? Ini jangan sampai tinggal nanti, karena kalau ketinggal satu yang terakhir, nggak jadi kita jadi Pak Haji. Ya, nggak jadi Pak Haji, nanggung hajinya. Lalu nanti kita kerjakan sholat 2 rakaat, sholat isyraq, sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah duha. Maka apa kata Nabi? Maka orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umrah taman, sempurna. 3 kali disebut sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya pahala itu suka-sukanya Allah. Ya, mau kita pergi haji langsung, mau dalam keadaan duduk-duduk bisa dapat haji, itu suka-sukanya Allah. Yang jelas jaminan. Nabi tadi dikatakan juga oleh Buya Zulhendri, nggak mungkin Nabi itu berdosa. Nabi itu kalau berbicara hak pasti benar. Itu nanti nanti di yaumil kiamah kita akan melihat, awak nggak pernah pergi haji, daftar haji pun nggak pernah. Ya, memang nggak mampu, nggak sanggup, nggak pernah daftar haji, tapi pahala hajinya banyak. Ya mungkin dia setiap hari dia jaga itu antara sholat subuh dengan waktu isyraqnya, maka ini dijaga. Sempurna kata Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ya, dia waktu yang ketiga itu adalah waktu sebelum sholat maghrib, ya 15 menit 20 menit. Makanya dianjurkan, kalau salaf kita mengajarkan untuk membaca wirdul latif di waktu itu. Baca wirdul latif sebelum waktu maghrib kurang lebih 15 menit atau 20 menit, dan setelah itu adalah maghrib dan isya. Itu Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, saya punya datuk, orang yang pertama kali dapat marga Al-Aidrus, beliau mengatakan al-kunus kullal kunus ma bainal maghrib wal isya. Ya, harta yang paling berharga, ya, di antara seluruh harta karun yang paling berharga adalah antara maghrib dan isya. Itu paling mahal. Dulu salaf kita itu termasuk dianggap kurang ajar dianggap oleh ulama kalau ada orang mengganggu seseorang ulama di antara maghrib dan isya. Ya, mungkin kalau dulu datang rumah karena nggak ada telepon. Sekarang mungkin dianggap kurang ajar juga kalau kita nelpon ulama antara maghrib dan isya. Tapi ini juga tanda kutip, kalau kita tahu memang ulamanya antara maghrib dan isya ibadah. Masalahnya ulama antara maghrib dan isya warung kopi juga, gimana kita nggak ganggu aja, bagus sekalian, suruh banyak ibadah. Ulama sekalian diganggu, Ustaz banyak ibadah lah Ustaz, biar kami jadi contoh. Ya, ala kulli hal, ini 4 waktu dijaga. Wabil khusus nih antara subuh ini, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, man shalla subha fil jamaah fahuwa fi zimmatillah. Ya, ini supaya kita yang khawatir, mungkin udah 2 tahun berlalu, hampir 3 tahun nih kita berlalu, pandemi gak selesai-selesai. Ya,
bisa juga kita jadikan supaya untuk tumakninah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla subuh fil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang salat subuh di dalam keadaan berjamaah, salat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah. Dia sudah dalam perlindungan Allah. Ini asuransi dari Rasulullah nih. Ya, asuransi, bukan kita mau meremehkan BPJS atau apapun. Ini asuransinya, asuransi dari Nabi Muhammad, ya, langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa fi dhimmatillah. Ya, kadang-kadang kita yakin dengan asuransi ini, asuransi itu, tapi kita enggak yakin dengan asuransinya Allah. Fa huwa fi dhimmatillah. Sudah dilindungi dalam perlindungan Allah. Fala yatlubannahu min dhimmatihi bi syai'. Maka jangan pernah sekali-kali kalian mengganggu orang-orang yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu ada orang yang paling kejam di dalam sejarah kita. Namanya Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Orang yang Masya Allah. Ya, sahabat Abdullah bin Zubair itu dibunuh oleh dia itu, Hajjaj ibn Yusuf itu, di wasatul Ka'bah, di tengah kota, di kota wasatul Makkah, di kota Makkah dibunuh. Kejam, Masya Allah. Tapi subhanallah, itu Hajjaj yang kejam begitu punya ritual. Dia punya ritual. Apa ritualnya? Itu kalau sebelum dia membantai orang, pasukannya itu diingatkan. Pasukan, kamu sebelum membantai itu orang-orang yang mau dibantai, yang dibantai orang Muslim. Itu Masya Allah pakai dalil juga. Pakai dalil membantainya itu, bukan nggak pakai dalil. Dia orang Islam. Nah, inilah yang sering kita ingin wanti-wanti, hati-hati.